Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat CGP yang berbahagia, salam dan bahagia. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi tentang refleksi dan pemahaman antar modul 1.1, 1.2, dan 1.3 tentang visi guru penggerak. Oke, sudah siap kawan-kawan? Sahabat CGB yang berbahagia, pertanyaan pemantik atau pertanyaan mendasar tentang koneksi antar materi kali ini yaitu apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid. Yang pertama, pemahaman modul 1.1 tentang filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Jadi kita sebagai seorang guru, tugas kita adalah menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya. Kemudian pada pemahaman modul 1.2 yaitu tentang nilai guru penggerak, diantaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian peran seorang guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan juga seorang guru penggerak harus bisa menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian pemahaman modul 1.3 tentang visi guru penggerak, yaitu di dalamnya adalah paradigma inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan-tahapan bakca. Itu dia pemahaman dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.3. Ya, sahabat CGP, bagaimana tentang koneksi antar materi? Yang pertama, materi 1.1 yaitu tentang filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Kaitan antara ketiga modul ini adalah mengenai impian murid di masa mendatang untuk mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi yaitu modul 1.1 dan 1.3 yaitu bahwa seorang guru penggerak harus mampu menerapkan nilai dan peran sebagai guru penggerak dalam rumusan visi menggunakan pendekatan paradigma inquiry apresiatif, di mana pendekatan inquiry apresiatif ini adalah mengembangkan sesuatu yang positif yang sudah ada untuk dikembangkan menjadi lebih baik. Kemudian keterkaitan materi antara modul 1.1 dan juga modul 1.3 yaitu bahwa seorang guru penggerak harus mampu mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam rumusan visi menggunakan pendekatan paradigma inquiry apresiatif. Sahabat CGB, bahwa kesimpulan dari keterkaitan antar materi kali ini adalah yang pertama, bahwa seorang guru penggerak itu harus memiliki peran dan bisa menerapkan nilai guru penggerak dalam menyusun visi dengan pendekatan inquiry apresiatif dalam rangka mencapai pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sahabat guru penggerak yang berbahagia, berikut adalah visi. Bahwa visi yang dimaksud dengan visi adalah gambaran masa depan yang dapat diharapkan akan terwujud mulai dari input, proses maupun outputnya. Visi berupa gambaran mental masa depan yang dipengaruhi oleh kenyataan yang diharapkan, kepercayaan, serta keyakinan terhadap nilai-nilai dan keterkaitan antara prestasi dan capaian.
Kemudian, apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif itu mengedepankan usaha prakarsa perubahan dengan memaksimalkan potensi, kekuatan dan segala hal positif yang telah ada dan dimiliki. Inquiry apresiatif diterapkan dengan alur bagja, mulai dari buat pertanyaan sampai yang terakhir. Prakarsa perubahan yang saya miliki yaitu berupaya menanamkan peserta didik yang mandiri, peduli lingkungan, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu dia prakarsa perubahan dari saya sebagai seorang calon guru penggerak. Sahabat guru penggerak, mari kita ingat kembali tahapan IA atau inquiry apresiatif. Yang pertama adalah buat pertanyaan, kedua ambil pelajaran, tiga gali mimpi, dan keempat jabarkan rencana, dan terakhir adalah atur eksekusi. Inilah tahapan-tahapan IA menggunakan bagja. Kemudian pada tahap buat pertanyaan mendasarnya adalah apa yang harus dilakukan agar peserta didik peduli terhadap lingkungan, karena ini saya kaitkan dengan visi saya sebagai guru penggerak. Kemudian tindakan apa yang harus saya lakukan, yaitu yang pertama adalah mengajak kepala sekolah, guru, siswa, dan seluruh warga sekolah untuk selalu bergotong royong mandiri dalam peduli terhadap lingkungan, di mana lingkungan adalah tempat belajar bagi peserta didik. Kalau lingkungannya bersih, asri, terawat, pasti peserta didik juga akan betah di sekolah untuk belajar. Kemudian tindakan penyelidikan yang kedua adalah dengan saya mencari dan juga membaca referensi tentang kegiatan bergotong royong mandiri yang siswa lakukan dalam peduli terhadap lingkungan. Sahabat CGP, kemudian tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan mendasarnya yaitu apa saja dampak positif dari sikap peduli terhadap lingkungan? Siapa yang mempunyai pengalaman? Dan kira-kira kegiatannya apa saja ya? Nah, maka tindakan yang kita lakukan adalah yang pertama, berdiskusi dengan komunitas praktisi dan juga siswa tentang kebiasaan-kebiasaan yang mampu menumbuhkan sikap bergotong royong ataupun mandiri dalam kepedulian terhadap lingkungan, di mana sudah kita ketahui bersama bahwa kepedulian terhadap lingkungan itu membutuhkan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan secara kontinuitas dan terus menerus. Kemudian penyelidikan yang kedua adalah menciptakan suasana yang mampu menumbuhkan terciptanya sikap peduli terhadap lingkungan. Ya, upaya ini harus kita lakukan untuk yang pertama adalah memberikan pemahaman dan agar para peserta didik sadar betapa pentingnya peduli terhadap lingkungan. Tahapan yang berikutnya adalah gali mimpi. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika sikap bergotong royong dalam peduli terhadap lingkungan tumbuh dan tertanam dengan baik? Kira-kira apa yang terjadi ya? Ya, maka tindakan yang saya lakukan adalah dengan
memberikan kesadaran pada peserta didik bahwa sikap mandiri, bergotong royong, dengan peduli terhadap lingkungan itu merupakan sikap yang sangat baik yang perlu terus dilakukan oleh semua peserta didik di sekolah kami, supaya ini menjadi kebiasaan yang positif. Kemudian tindakan yang berikutnya adalah kita harus membuat peserta didik dapat membedakan sikap yang peduli terhadap lingkungan dan sikap yang merusak lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar sekolah. Ini ada contohnya, anak yang membuang sampah dengan pada tempatnya. Yang kedua, anak yang tidak membuat sampah pada tempatnya. Ini adalah kegiatan yang kurang tepat. Kemudian jabarkan rencana. Apa langkah sederhananya? Kira-kira terobosan apa saja yang akan kita lakukan dalam rangka menanamkan anak peduli terhadap lingkungan. Tindakan yang kita lakukan adalah yang pertama, mengadakan survei kepada siswa tentang kegiatan atau program yang mampu menumbuhkan sikap kepedulian terhadap lingkungan. Ini jadi anak-anak nanti bisa memberikan ide-idenya melalui survei ini, di mana ide dari anak-anak ini nanti yang akan dijalankan dan akan dilakukan oleh peserta didik sendiri. Kemudian tindakannya yang berikutnya adalah melaksanakan program yang mampu menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan, seperti ada kegiatan Sabtu bersih, pembelajaran berbasis proyek, menanam pohon, serta kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan sikap kepedulian terhadap lingkungan. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Kemudian tahapan bagja yang berikutnya adalah atur eksekusi. Bagaimana cara mengenalkan program peduli lingkungan pada warga sekolah? Bagaimana menyelaraskan pemahaman tentang kepedulian terhadap lingkungan? Dan bagaimana menciptakan budaya peduli terhadap lingkungan? Tindakan yang kita lakukan adalah yang pertama, membantu tim pelaksana dan mensosialisasikan rencana kerja, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, membangun komunikasi antara guru, kepala sekolah dalam setiap pelaksanaan program, kemudian melakukan refleksi dan evaluasi keberhasilan program yang telah dijalankan. Oke, sahabat guru penggerak, demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi yang sudah saya lakukan. Kalau ada masukan atau saran bisa langsung tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.